di bagas joron itu hatta di gereja tahun bay sang metong di tu hatta de bata Jehovah. Sonari patubigi honon ni siar sektor Kolosima persembahan lagu pujian. Borhat mahita amang inang sia ningga nupingan atabe laho manupahi dua perluan di kuliah. Sai King of Jesus,
Mauliatima dihita salhudna manami inanami lasong sonia nakon nami napo sabulong di panipahyota di huriata di huriaha KBP Cimanggis tuhatama napatulus sa salhudna akka sinakap ni rohata diaka udut ni ngoluta horas tuhatama namar sangap di ngoluta. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar perhatian di nomor 9 nanti berhubung di situ karena kosong, nanti kita masuk jadi yang bernyanyi Kor Ina Kamis habis epistel nomor 9. Saya mohon diperhatikan. Nomor 9 nanti jadi Kor Ina Kamis. Terima kasih. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita masuk ibadah. Kita awali dengan berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang terambil dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini terambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14. Kita baca secara bergantian dan di ayat 14 kita sama-sama membacanya. Wahyu 5 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14 kita sama-sama. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu tersungkur menyembahnya. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita dengarkan Cor Ina Kamis.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan Kor Ahmad Jericho.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita Minggu 1 Mei 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Misericordias Domini. Topik minggu, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu dilaksanakan secara virtual melalui Zoom mulai pukul 13 WIB. Yang ketiga, kelompok sektor kebaktian minggu yang mengisi KOR tanggal 8 Mei 2022. Pukul 7.30 sektor Betani, Galatia, Filipi, Korintus yang mengisi KOR Ama Salom, Ama Huria. Pukul 10 sektor Nazaret, Judea, Efesus dan Bethlehem mengisi KOR Ina Kamis, Ina Deborah, Ama Jericho. Pukul 15 sektor Sion, Roma, Kolose dan Kanaan yang mengisi KOR NHKBP dan remaja. Yang keempat, kebaktian sektor. Pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, kebaktian sektor diadakan di gereja dan juga secara live streaming dilaksanakan pukul 20 WIB. Yang kelima, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan sampai bulan Mei 2022, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang keenam, iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi iuran diakoni sosial sampai bulan Mei 2022. Untuk jemaat kita yang ingin membayar iuran diakoni sosial bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang ketujuh, persembahan amplop untuk pesta pembangunan. Pada minggu kita hari ini, kita mengumpulkan persembahan amplop untuk pesta pembangunan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu 8 Mei 2022, gereja kita mengadakan baptisan kudus untuk anak-anak di gereja kita. Untuk jemaat kita yang ingin mengikuti baptisan kudus bisa mendaftarkan melalui situa sektor kita masing-masing. Yang kesembilan, pengukuhan CD. Pengukuhan CD untuk pelajar CD angkatan tahun ajaran 2022-2021-2022 diadakan di tanggal 26 Juni 2022. Yang ke-10, punguan KOR Ina Ester. Mulai minggu kita hari ini, tanggal 1 Mei 2022, telah berdiri satu punguan KOR Ina yang baru di gereja kita yang bernama Ina Ester. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka dalam pelayanannya di gereja kita. Yang ke-11, pembekalan dan retreat guru sekolah minggu. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat 4 sampai 6 Mei 2022 diadakan pembekalan dan retreat guru sekolah minggu di gereja kita bertempat di Villa Marsada 3B. Yang ke-12, jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi ruas atau jemaat kita keluarga
Jepri Raja Guguk, Inang Lamtioja, Baru Manulang, alamat Gang Masjid, masuk sektor Kolose. Yang ke-13, kegiatan Pesta Pembangunan Huria. Kegiatan Pesta Pembangunan Huria di minggu kita hari ini yaitu penampilan dari sektor Kolose di pukul 7.30 dan sektor Judea di pukul 10 WIB. Yang ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 44 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan Majelis AKB Cemanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 25 April sampai 1 Mei 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-15, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 17 kepala keluarga sebanyak Rp3.800.000. Yang ke-16, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 26 kepala keluarga sebanyak Rp4.475.000. 17 keuangan gereja. Huria Rp16.425.000. Pembangunan Rp2.215.000. Pusat Rp1.429.000. Amplop resort Rp3.921.000. Jumlah Rp23.990.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A ke Huria dan 1B ke pembangunan. Yesus, ku
anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, tanpa terasa hari ini minggu yang baru dalam bulan yang baru. Tanpa terasa kita sudah melalui 4 bulan tahun 2022. Sungguh cepat kita dapat melewati semua. Kita yakin percaya di dalam langkah ke depan kita semakin teguh dan kokoh untuk tetap memegang dan berpengharapan di dalam Tuhan dalam pekerjaan kita. Amin. Baik, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam khotbah atau renungan kita pada minggu hari ini, Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Terambil di dalam kitab Mazmur pasal 4 yang saya baca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Tuhan Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apabila kita ikuti dari ayat atau firman Tuhan yang saya bacakan tadi, yang merupakan mazmur yang dinyanyikan oleh Daud ketika hendak membaringkan dirinya ke tempat tidur atau istirahat, Daud kembali dia merenungkan apa yang dia lewati dalam hari itu atau hari-harinya. Dan ini biasa seperti kita sekalian, kalau kita mau istirahat atau kita mau tidur, sebelum kita tidur kita selalu merenungkan apa sih yang sudah saya lakukan untuk hari ini. Dan ini memang sangat baik, saudara-saudara yang kekasih, supaya di tengah-tengah renungan sebelum kita membaringkan diri kita kepada istirahat untuk mencapai kembali pada pagi yang cerah, karena kita ingin melihat supaya di dalam renungan kita itu kita mau dikoreksi dan kita mau mengkoreksi di dalam hidup kita. Nah, inilah yang dilakukan kebiasaan oleh Daud, seorang raja yang begitu banyak dia menghadapi pekerjaan-pekerjaan, baik pekerjaan dia memimpin bangsa itu supaya memiliki suatu kemajuan, baik bangsa ini, raja ini melihat banyak kendala masalah yang dihadapi dari rakyat Israel pada waktu itu. Tetapi ketika dia merenungkan, disitulah dia berdoa. Dan apa isi doanya, saudara-saudara yang kekasih? Dikatakan dia memohon supaya Tuhan menjawab, yaitu apa?
yang dia serukan kepada Tuhan. Apalagi pada waktu itu di dalam berdoa dia mengingat begitu banyak masalah, begitu banyak orang-orang yang dia lihat tidak sebagaimana yang dia harapkan. Atau dia banyak masih melihat begitu banyak persoalan-persoalan yang belum dia selesaikan dalam hidupnya. Tentu inilah saudara-saudara, kalau kita tidak selesaikan sungguh-sungguh dalam hidup kita, itu sering kalau kita mau tidur tidak bisa tidur. Karena kita selalu terpikir, mengapa ya saya tidak bisa berhasil? Mengapa saya tidak bisa melakukan ini dan itu? Mengapa saya menghadapi masalah orang-orang yang tertentu? Nah, ini memang kadang-kadang menjadi beban dalam hidup kita. Dan ini kalau terus menerus setiap malam dilakukan, terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak dapat menguasai diri, apa yang terjadi saudara-saudara? Kita tidak dapat tidur. Kalau sudah tidak dapat tidur, kita lemah, dan inilah merupakan membuat kita menjadi mengalami mungkin menghadapi sakit penyakit. Tetapi untunglah saudara-saudara dalam firman Tuhan ini, ketika Daud menyadari apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan tidaklah dapat hanya dirinya sendiri yang dapat menyelesaikan hidupnya. Sesadar-sadarnya Daud mengatakan bahwasanya dia tidak dapat mampu melakukan segala sesuatu apapun dalam hidupnya kalau tidak Tuhan sendiri bersama dengan dia. Sebab Daud kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dia melihat suatu persoalan yang luar biasa. Di dalam pekerjaannya banyak orang-orang yang menodai kemuliaan Tuhan, atau dengan kata lain tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana kita juga kadang-kadang melihat nyata banyak orang melakukan ketidakbenaran dalam hidupnya sehari-hari, baik dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sementara kita menginginkan ada sesuatu kehidupan kebersamaan di dalam kehidupan kita, orang melakukan yang benar, melakukan yang jujur, melakukan keadilan, melakukan kasih dalam hidup itu sendiri. Tetapi kadang-kadang kita bertemu sangat kontradiktif dengan apa yang kita inginkan. Tapi saudara-saudara, tidak usah menjadi stres kita menghadapi itu. Entah kita menghadapi teman kita, sahabat kita, bahkan juga kadang-kadang anak-anak kita dan juga keluarga. Karena apa saudara-saudara? Sejauh kita memiliki satu pendirian bahwa Tuhan menguatkan dan akan memberikan inspirasi bagi kita melalui Roh Kudus, pasti cepat atau lambat Tuhan akan memberikan jawaban bagi hidup kita. Tetapi kalau kita tidak selalu memaksakan pikiran kita, mengapa dan selalu menjadi suatu interrogatif atau pertanyaan dalam hidup kita yang tidak pernah selesai dalam hidup kita kepada Tuhan, seolah-olah kita sudah masuk ke dalam memaksakan kekuatan kita untuk menerima jawaban dan kita dapat menyelesaikan itu, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Pasti kita akan sakit. Dan inilah yang dipakai oleh iblis. Kita orang sering terjadi kehilangan smile-nya, senyumnya. Pagi-pagi dia nggak pernah senyum. Padahal pagi sebetulnya kalau dalam orang psikologi katanya, baiklah agar kita sungguh-sungguh memperlihatkan suatu saksi yang baik di tengah hidup kita, berikanlah hadiah bagi suamimu, istrimu, anak-anakmu adalah senyum, katanya, kegembiraan. Karena ini adalah merupakan suatu hadiah yang besar dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tapi coba kalau sebaliknya, ketika kita bangun, kita langsung tidak tunjukkan senyum, bahkan mungkin sebaliknya kemuraman dan beberapa hal yang lain. Pasti apa yang terjadi? Apapun yang kita kerjakan hari itu pun kayaknya enggak begitu optimis kita melakukannya. Karena apa? Karena sudah disambut dengan keapatisan dalam hidup kita. Orang yang percaya, orang yang selalu mengingat Tuhan dan Tuhan sebagai kekuatan dia tidak terberangus dengan apa yang ada, terobsesi dalam diri dalam pergumulannya. Sekalipun itu ada dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kita percaya ada Tuhan dalam hidup kita dan dia lebih bijaksana dan tahu memberikan apa jalan keluar dalam hidup kita, pasti kita akan bergembira. Kita mengatakan suatu saat Tuhan akan memberikan jawaban
yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya kunci rahasia Daud mengapa dia selalu kokoh dalam melakukan pekerjaannya. Dan dia selalu semangat dalam hidupnya. Karena dia tidak mau terberangus atau terobsesi hanya untuk melihat mengatasi segala persoalannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Dia lihat itu katanya, orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, berapa lama lagi kamu mencintai kebohongan. Dia lihat itu kenyataan itu. Tetapi apa jawaban? Akhirnya Daud sendiri menjawab dalam dirinya. Mungkin pernah kita mengatakan sebagai orang yang peka terhadap kuasa Roh Kudus, peka terhadap suara Tuhan dalam diri kita, apa yang kita tanyakan, maka diri kita akan menjawab pertanyaan itu. Mungkin kita pernah selalu merasakan jawaban dari diri kita sendiri. Dan ini memang ciri khas. Kalau kita lihat dari beberapa orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, ketika dia bertanya, maka jawaban Tuhan itu selalu dijawab oleh dirinya sendiri. Itu dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Pasti ada orang yang menolong engkau dalam persoalan. Tidak usah takut. Itu suara kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita paksakan kita yang menjawab dalam arti dengan kekuatan kita, tanpa kita memulai dengan mengatakan, Tuhan tolong jawab, Tuhan rohmu bekerja dalam hidupku. Kalau itu yang kita lakukan supaya Tuhan menjawab, pasti Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu sangat-sangat baik dan penuh kasih bagi kita. Dia jawab. Itu kadang-kadang dalam hidup kita sering kita selalu dalam pekerjaan kita tanpa kesengajaan, tanpa di luar dugaan kita selalu mendapatkan sesuatu yang surprise dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kita tahu bahwasanya jawaban kehidupan kita, jawaban apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dari Tuhan itu bukanlah datangnya dari diri kita, tetapi daripada Tuhan melalui berbagai cara di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kita tidak usah takut. Itu sebabnya dia menjawab, ketahuilah ada yang menolong kamu, ada yang akan membantu kamu, ada yang membuat engkau senang dalam hidupmu. Contohnya kalau contoh di dalam keluarga, banyak kadang-kadang yang menyusahkan dalam hati kita di tengah-tengah keluarga. Pasti ada yang akan memberikan senang di antara keluarga itu sendiri. Nah ini kadang-kadang dalam hidup kita berbeda. Kalau kita contohnya kita menginginkan sesuatu yang indah dalam hidup kita, selalu kita tidak jujur dan kita tidak terbuka kepada hal ada yang membuat senang kita. Kita selalu terpikir kepada seseorang ini yang banyak kelemahan. Kita contohkanlah, kadang-kadang ada di keluarga punya anak 5, ya kan? 4-nya orangnya baik, orangnya cukup rajin, sukses di dalam semua itu. Tetapi 1 ada yang agak kurang, ya sedikit tidak seperti sama dengan yang 4. Pasti ada di antara keluarga kita begitu. Tapi kadang-kadang kita tidak fair dan tidak melihat secara rasio kita bahwasanya itu adalah berkat Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang kita paksakan selalu memikirkan yang 1 ini. Sampai seperti yang 4 ini tidak ada lagi. Bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita menghilangkan yang 1 ini karena lebih banyak yang berbuat baik. Seperti kalau kita marah kepada anak kita, dah kolak ko dah anak muda, anu do pena pasun aku nau, tulunai dora, anggo tunggu pepetahun pamana. Itu sebetulnya kadang-kadang karena emosi kan. Padahal kehidupan kita ini selalu dihadapi dengan berbagai dinamika di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat apabila sesuatu yang belum kita dapatkan dari seseorang ini, sesuatu yang tidak menggembirakan, anggaplah itu merupakan kesuksesan yang tertunda untuk sementara dalam hidup kita. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara kekasih?
Itu yang di dalam firman Tuhan. Akhirnya Daud, orang yang percaya, tidak jatuh ke dalam stres. Sekalipun dia banyak menghadapi tantangan. Tantangan dari Raja Saul, tantangan dari orang-orang yang tidak mendukung dalam pekerjaan dia, masih banyak pada waktu itu. Tetapi dia tidak terberangus dan dia tidak terbelenggu dengan apa yang dihadapi oleh dia. Karena dia tahu ada Tuhan di sampingnya, ada Tuhan yang bersama dengan dia, ada Tuhan yang selalu membimbing dia dan memberikan jalan yang terbaik untuk setiap orang yang percaya dan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Itulah di dalam topik kita minggu hari ini mengatakan percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah Maha. Karena apa jawabannya? Minggu hari ini dikatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan dunia ini. Kalau dia meninggalkan, mengapa Allah jadi manusia di dalam Yesus Kristus? Karena kita tahu percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena dia sangat cinta terhadap bumi dan kita semua. Hanya manusia yang tidak percaya. Manusia tidak terbuka. Dia tidak peka apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Termasuk kita mungkin juga. Sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita kadang-kadang tidak peka bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kita selalu mengandalkan pikiran kita, selalu kita mengandalkan kekuatan kita, dan kita selalu mengandalkan perhitungan secara duniawi. Akhirnya saudara-saudara, kita tidak mendapatkan apa-apa. Untunglah Daud mengenal Tuhan dan menyadari Tuhan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, diri Daud juga merenungkan, sempat dia mau marah dan mungkin kecewa. Bagaimana ini? Kok lambat sekali Tuhan ini menolong? Aku sudah sangat emergensi untuk menghadapi persoalan dalam hidupku. Tetapi seolah itu lambat. Ternyata saudara-saudara, cara Tuhan tidak sama dengan cara manusia. Pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Rencana Tuhan itu tidak sama dengan kita. Tetapi kalau kita percaya Tuhan itu sungguh percis, tahu, bijaksana untuk menentukan yang terbaik buat Anda sekalian, Anda tidak usah takut dan khawatir apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita khawatirkan Tuhan berbuat dalam hidup kita, itu yang dikatakan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Akhirnya kita menghukum Tuhan. Lambat sekali Tuhan ini. Kurang banyak Tuhan membantu. Bagaimana Tuhan ini? Udah keadaan begini. Karena kita tidak ingat saudara-saudara, di tengah-tengah pergumulan kita itu juga banyak hal yang perlu kita lihat, sesuatu kebaikan dalam hidup kita. Tetapi ending dalam hidup kita yang perlu kita lihat, perbuatan Tuhan sangat bijaksana. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan tetaplah kita selalu mempersembahkan yang terbaik dalam hidup. Kalau dikatakan di dalam ayat ini persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan, bukan hanya secara materi yang hendak kita persembahkan, tetapi kalau kata Paulus dikatakan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita memiliki banyak harta, sekalipun kita memiliki banyak yang perlu kita lakukan, tetapi kalau dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita hanya mengatakan untuk bersenter kepada diri kita sendiri, bukan bersentris kepada Allah sebagai sumber berkat dalam hidup kita, dan kita akui dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita pada akhirnya selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan apalagi ketika kita jatuh ke dalam berbagai kesulitan, apa yang terjadi? Kita menjadi lemah. Cepat hilang apa yang kita katakan kepada Tuhan selama ini dalam kesaksian kita kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dalam hidupmu kepada Tuhan, senantiasa selalu. Sebab apa saudara-saudara? Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak pernah putus
mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita mengalami banyak kesulitan, krisis di dalam hidup kita. Kita tidak diatur dengan krisis. Kita tidak diatur dengan apa yang terjadi masalah dalam hidup kita. Sebab kita tahu, seperti dalam pengakuan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu tepat pada waktu akan memberikan. Itu sebabnya kita tidak putus-putusnya percaya kepada Tuhan, dan kita tidak putus-putusnya memberikan kepada Tuhan. Karena tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya. Itu sebabnya diajak kepada kita saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memuji nama Tuhan, supaya kita tetap memperlihatkan bagaimana dalam hidup kita suatu pancaran kita percaya di dalam Tuhan, saudara-saudara. Hari ini, bulan ini kita percaya, kita harus percaya pada bulan Mei ini kita akan tetap dipelihara Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Jangan kita bayangkan ini mau mendapati bulan 6 bagaimana ini. Banyak sekali pengeluaran. Anak-anak mungkin sudah mulai mengakhiri begini dan begitu dan memasuk pelajaran baru. Semua kadang-kadang kita pikirkan dalam hidup kita. Memang kadang-kadang kita itu selalu itu jatuh ke dalam hal-hal demikian. Tetapi ingatlah saudara-saudara yang kekasih, sekalipun berbagai hal kesulitan yang mungkin mengancam dalam hidup kita seolah-olah, tetapi tidaklah kurang kasih setia Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Stok Tuhan selalu cukup, bahkan berlebihan untuk diberikan kepada kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara-saudaraku. Dan dia selalu menjawab seluruh pertanyaan ataupun segala sesuatu yang kita inginkan kepada Tuhan. Tergantung apakah kita sungguh-sungguh percaya rencana Tuhan itu, atau kita kadang setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah, saudara-saudara, memang itu yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Ada orang mendengar firman Tuhan, tetapi apa? Benih iman yang dia terima itu tidak sampai kepada kehidupannya, kepada hatinya, di dalam pekerjaannya. Karena apa? Dia jatuh di tengah jalan, dimakan oleh iblis, dimakan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan menginginkan apa yang kita sudah pahami, kita dengar firman Tuhan, hari ini kita harus menjadi tumbuh subur. Karena apa? Misericordias Domini. Bumi ini, hidup ini, segala yang ada penuh dengan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sampai saat ini kita selalu diberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Dan kita harus percaya, saudara-saudara, besok pun hari Senin kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Bukan oleh karena besok hari raya Idul Fitri ya, bukan karena lebih enak. Tetapi memang bagi Tuhan itu tidak, semua tetap hari raya, hari sukacita. Karena apa? Karena memang kita percaya kasih setia Tuhan itu terus menerus mengalir dalam hidup kita, mengalir dan mengalir. Jadi bagi kita saudara-saudara tidak ada beban sebenarnya dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Sejauh kita percaya dan mau melakukan pekerjaan kita sesuai dengan bagian kita dalam hidup kita, maka Allah melakukan bagiannya untuk memberkati hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah bagianmu untuk kamu kerjakan di dalam hidupmu, maka bagian Allah akan memenuhi, menyempurnakan segala sesuatu yang akan Dia berikan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang pada ayat ini dikatakan, engkaulah yang memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Bayangkan Pak Daud merasakan, dia merasakan lebih banyak dia terima dari orang lain. Mungkin orang lain lebih banyak, lebih kaya. Mungkin orang lain lebih banyak penghasilannya. Mungkin orang lain lebih oke dalam bisnisnya. Tetapi orang yang percaya, dia merasakan dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah merasakan bahwasanya dia selalu artinya memiliki sesuatu yang tidak dapat menggembirakan diri dia. Itulah satu perasaan orang yang percaya. Karena dia merasa cukup. Karena Tuhan mencukupkan hidupnya. Orang yang merasakan
bahwasanya dia sudah dicukupkan oleh Tuhan dan dia merasakan semua yang dia ada dalam dia adalah dari Tuhan. Dialah orang-orang merasakan yang paling kaya di tengah-tengah dunia ini. Sebaliknya, kalau orang tidak tahu bersyukur dan selalu mengukur dirinya dengan orang lain, maka sebenarnya dialah orang yang paling miskin di tengah-tengah dirinya. Oleh sebab itu dalam kamus kita orang percaya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sedikit banyak yang diberi Tuhan, seperti Daud, dia puji Tuhan. Dia tidak menjadi melemahkan pekerjaan dia dalam pelayanan kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu di dalam Tuhan selalu menerima sesuatu yang terbaik. Bahkan kita percaya kelimpahan itu pasti hadir di dalam setiap orang percaya. Hari ini juga Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Karena bumi ini selalu dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Sebab hidup ini kalau kita percaya dia selalu memenuhi hidupmu, Bapak Ibu, anak-anak kita, keluarga kita dengan kasih setia Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang selalu memenuhi dalam hidup kami hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, kami dapat hidup tenang. Dan ketika kami membandingkan hidup kami, diri kami ke tempat tidur atau istirahat malam, kami akan penuh tenang karena Tuhan selalu menjaga dan memenuhi segala sesuatu kebutuhan kami, memberikan jalan keluar dari persoalan kami, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia terhadap hidup kami. Kuatkanlah kami Tuhan satu persatu untuk menghadapi segala perkara dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kami selalu melampaui dan kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam pelayanan gerejamu adalah Engkau untuk hari-hari ke depan, Engkau selalu menyertai, baik di dalam umatmu ya Tuhan, di dalam persekutuannya, melalui pertanyaan, dan Engkau memberkati kami satu-satu ya Tuhan, baik dalam kegiatan, dalam kategorial, di dalam melatih dan mempersiapkan puji-pujian persembahan mereka kepada Tuhan. Biar dengan penuh sukacita dan penuh dengan keikhlasan, oleh karena Tuhan mereka melakukan pelayanan di dalam Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, karena mulai hari ini kembali kelompok Kur Ester akan menyatakan sebagai pelayanmu ya Tuhan, khusus di dalam pungan kur ataupun puji-pujian di gerejamu. Kuatkanlah kelompok kur ini ya Tuhan menjadi sungguh-sungguh berserius dan terus bersinergi, hanya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, membesarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gerejamu. Kuatkanlah para personal di dalamnya untuk setia melayani Tuhan. Kami juga ya Tuhan bersyukur karena pada saat ini ada keluarga Jeffrey Raja Gugu dan Lamtioza Boru Manulang yang menjadi jemaat di dalam gabungan di gereja HKB Cimanggis. Biar ya Tuhan, ketika mereka sudah membentuk satu rumah tangga yang baru, menjadi satu kepala rumah tangga yang baru di jemaatmu, sungguh-sungguh menjadi keluarga yang melayani Tuhan dan selalu ikut serta dalam segala kegiatan gerejamu. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk semua jemaatmu yang berulang tahun, tahun kelahiran, perkawinan. Biar Tuhan semakin memberkati dalam hari-hari mereka, di rumah tangga, pekerjaan. Tuhan berikan kecukupan dan demikian kesehatan dan juga karir-karir yang cukup sukses di dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga Tuhan menyerahkan kepada jemaatmu yang sudah memberikan berbagai persembahannya ya Tuhan. Jadi baik persembahan setiap minggu, persembahan di dalam kegiatan panitia pesta pembangunan atau diakoni, dan masih banyak lagi ya Tuhan yang telah memberikan hatinya. Tuhan semakin memberkati. Biarlah ya Tuhan kami
selalu percaya dan tidak bersungut-sungut, karena kami tahu Tuhan adalah sumber berkat bagi hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ya Tuhan, pada saat ini banyak sekali yang harus kami kerjakan. Banyak sekali dalam pribadi lepas pribadi rencana kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami sekalian dalam hari-hari kami ke depan. Biar Tuhan membuka tirai-tirai berkat bagi kami, sehingga kami dapat dicukupkan. Bahkan lumbung kami masing-masing sangat sungguh luar biasa hebat, dipenuhi oleh berkat-Mu ya Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit, persoalan ataupun dalam secara batin atau secara kejiwaan, pikiran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus yang sudah menebus kami, itulah yang menyembuhkan segala penyakit kami, persoalan kami, ketertekanan kami ya Tuhan, dalam pribadi kami menghadapi orang lain atau keluarga. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bekerja menolong kami. Sebagaimana firman-Mu hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Dan Tuhan selalu memiliki banyak cara untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yaitu untuk persembahan ke pusat, dan satu lagi yaitu amplop kita isi. Itu salah satu dana untuk menunjang dari program gereja kita untuk pengadaan rumah dinas pendeta atau rumah dinas di tengah-tengah gereja kita. Oke, baiklah kita berikan dengan secara sukacita. Tuhan selalu menjaga
Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, bagi kita semua, hari ini kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita sudah memuliakan Tuhan. Kita percaya apa yang kita terima hari ini tidak sia-sia, pasti Tuhan akan memberkati kita semua. Untuk itu, para pelayan untuk pagi hari ini dari organis Song Leader, demikian para hamba-hamba Tuhan di sini, penatua, dan kami sendiri sebagai pimpinan gereja di sini mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.